Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 16 sampai 20 yang berkata demikian. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat mengarah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah amarahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang baru yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini kita belajar kembali mengenai hal mendasar kehidupan orang percaya, yaitu ketaatan. Amsal 19 ayat 16 mengatakan, siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bagi penulis kitab Amsal, ketaatan pada perintah Tuhan adalah hal yang sangat penting dan bahkan menyangkut urusan hidup dan mati. Ketaatan akan membuat hidup orang terpelihara, sementara ketidaktaatan akan menghancurkannya. Karena itu adalah penting untuk mendisiplin anak sedini mungkin. Amsal 19 ayat 18 dikatakan, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang tua yang tidak mendisiplinkan anaknya berarti membiarkan anaknya menjadi bodoh dan jahat. Pada akhirnya, ini akan menjerumuskan anaknya ke dalam kematian sebagai hasil dari tingkah laku anak yang buruk. Dan ayat yang ke-19 mengatakan, orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Mungkin saja seseorang menjadi pemarah karena tidak pernah mendapatkan tindakan disiplin dari orang tuanya. Ia jadi suka mengumbar kemarahannya, akibatnya ia akan selalu berada dalam kesulitan. Dan di ayat 20 dikatakan, dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Padahal dengan belajar mendengarkan nasihat dan menerima tindakan disiplin, orang akan menjadi bijak, dewasa, dan tekun dalam menjalani kehidupan.
Begitu pula orang yang takut akan Tuhan. Ia akan mengalami perlindungan Tuhan, meski harus menjalani berbagai masalah dalam hidupnya. Orang yang saleh akan memiliki kualitas hidup yang menjauhkan diri dari segala kejahatan. Orang tidak begitu saja menjadi berhikmat, perlu pengajaran tentang disiplin sejak masa kecilnya. Melalui proses ini, ia belajar menghormati Tuhan yang diwujudkan dalam gaya hidup yang saleh. Betapa pentingnya didikan orang tua yang dimulai sejak dini, karena akan berpengaruh panjang bagi keseluruhan hidup si anak kelak. Karena itu, jangan remehkan didikan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan tidak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Sebab firman itulah yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amsal dengan tegas mengingatkan bahwa siapa berpegang pada perintah Tuhan, dialah yang akan memelihara nyawanya. Artinya, kehidupan orang itu akan dipelihara, bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani, karena ia berjalan sesuai dengan jalan yang dikehendaki Allah. Sebaliknya, siapa yang menghina firman, tidak menghargainya, mengabaikannya, atau sengaja melawan perintah firman, akan mati. Baik mati secara rohani di hadapan Tuhan, maupun mengalami kebinasaan akibat keputusan yang salah dalam hidupnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap keputusan kita yang diambil berdasarkan firman Tuhan akan menghasilkan kehidupan, damai, sejahtera, dan berkat. Sementara setiap keputusan yang mengabaikan firman Tuhan akan berakhir dengan penyesalan dan kehancuran. Inilah sebabnya kita perlu memiliki sikap hati yang rendah, mau diajar, mau ditegur, dan mau dikoreksi. Karena firman itu bukan hanya bacaan rohani, melainkan pedoman hidup yang menuntun langkah kita. Orang yang berhikmat tidak lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui proses panjang ketaatan terhadap firman, teguran, dan didikan yang seringkali menyakitkan, tetapi sesungguhnya menyelamatkan. Ketaatan bukan hanya tampak dalam hal pribadi, tetapi juga nyata dalam relasi kita dengan orang lain. Amsal menyinggung bagaimana kita diajar untuk menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, karena setiap tindakan kasih yang kita lakukan kepada sesama sejatinya adalah bentuk pinjaman kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan kasih tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Bahkan sekalipun dunia tidak menghargai atau orang lain melupakannya, Allah sendiri yang memperhitungkannya. Inilah yang menjadi kekuatan orang percaya untuk tetap berbuat baik, meskipun seringkali tidak ada penghargaan manusia. Karena kita tahu bahwa upah kita berasal dari Tuhan. Sebaliknya, sikap cepat marah dan tidak terkendali hanya akan membawa seseorang pada kesulitan dan penderitaan. Amarah yang tidak terkendali seringkali menghancurkan hubungan, merusak masa depan, dan membuat orang terjebak dalam lingkaran masalah yang tidak ada habisnya. Karena itu, orang percaya dipanggil untuk belajar mengendalikan diri, menguasai emosi, dan bersandar kepada Roh Kudus. Sebab penguasaan diri adalah bagian dari buah roh yang membuktikan kedewasaan iman kita. Selain itu, ketaatan juga harus kita ajarkan sejak dini, melalui disiplin dan pengajaran yang benar. Amsal menegaskan bahwa mendidik anak dengan benar adalah bentuk kasih sayang yang sejati. Sebab anak yang dibiarkan tanpa disiplin akan bertumbuh menjadi orang yang keras kepala, tidak mau diajar, dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri.
Namun sebaliknya, anak yang dibesarkan dengan didikan firman, ditegur ketika salah, dan diarahkan untuk berjalan dalam takut akan Tuhan, akan bertumbuh menjadi pribadi yang berhikmat dan dewasa. Proses didikan memang tidak selalu mudah, baik bagi orang tua maupun bagi anak, tetapi buahnya akan nyata di kemudian hari. Itulah sebabnya dalam ayat 20 menutup bagian ini dengan peringatan agar kita selalu mendengarkan nasihat dan menerima didikan, karena itulah jalan menuju hikmat dan masa depan yang baik. Firman Tuhan hendak menegaskan bahwa hikmat bukanlah sesuatu yang instan, tetapi hasil dari kesediaan untuk ditegur, dikoreksi, dan diarahkan oleh firman Tuhan setiap hari. Maka mari kita membuka hati untuk belajar, sebab setiap nasihat yang bersumber dari Tuhan adalah jalan menuju kehidupan yang penuh damai dan sukacita di dalam Dia. Jadilah orang yang berhikmat dengan menjadi pelaku firman, bukan saja pembaca atau pendengar. Izinkan firman Tuhan mengoreksi kehidupan kita, meluruskan jalan kita yang salah, dan mengajari kita apa yang benar. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, juga atas kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang pentingnya ketaatan, didikan, dan hikmat yang berasal dari Engkau. Ampuni kami jika seringkali kami lebih suka mendengar telinga kami sendiri daripada mendengar suara-Mu. Ajar kami untuk menghargai firman-Mu, tunduk pada perintah-Mu, dan hidup dengan hati yang takut akan Tuhan. Tolonglah kami untuk memiliki belas kasihan kepada sesama, penguasaan diri dalam menghadapi emosi, serta kerendahan hati untuk menerima nasihat dan teguran. Bentuklah kami menjadi orang-orang yang berhikmat dan menjadi teladan bagi generasi berikutnya, supaya hidup kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu.
Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.